Halo sahabat YouTube, salam cerdas. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya mendoakan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Oke, teman-teman semua, kali ini makin seru kita membahas tentang Pi Network. Kenapa? Karena ada dua informasi yang disampaikan oleh YouTuber-YouTuber pionir, yang informasi tersebut adalah informasi scam atau informasi penipuan atau hoax. Salah satunya ada informasi yang diberitakan oleh YouTuber yang termasuk YouTuber besar, teman-teman. Dia mengatakan bahwa di Cina katanya per tanggal 6 open mainnet. Salah satu juga channel besar menginformasikan ada perubahan di tampilan aplikasi Pi Network bahwa sudah open mainnet, dan itu katanya hanya di Cina saja. Informasi tersebut adalah informasi hoax, teman-teman. Itu tidak benar. Kenapa? Karena aplikasi Pi Network ini dibuat adalah global. Itu sebabnya masuk ke Play Store. Bagaimana ceritanya? Hanya di Cina yang mendapatkan perubahan dari tampilan aplikasi tersebut, tapi di Indonesia dan Malaysia tidak. Ini lucu, teman-teman. Karena informasi di Cina itu sudah bisa melakukan barter, sudah bisa melakukan pembelian di PCN Mall. Nah, ini yang mau saya bahas. Kenapa di Indonesia itu tidak bisa? Sebenarnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya, tapi saya ingin memberikan kembali atau menekankan kembali apa yang menyebabkan sehingga di Indonesia sendiri Pi Network itu tidak bisa berkembang. Kenapa di Cina bisa? Itu pun kalau di Cina itu video-videonya itu benar ya. Karena dunia teknologi sekarang semua bisa diedit. AGT aja yang kantornya fiktif bisa dibuat menjadi kantor seperti nyata, teman-teman. Jadi semua itu bisa diedit. Namanya dunia teknologi, dunia IT, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Apa yang menyebabkan sampai di Indonesia tidak berkembang? Yang pertama itu adalah kita, pionir Indonesia, membangun komunitas. Saya sudah katakan, saya orang Indonesia. Di pemikiran kita, orang Indonesia adalah, saya sudah menambang lama nih, sudah 3 tahun saya menambang, ya saya mau dong ketika open mainnet melakukan pencairan. Kita tidak peduli proyeknya, yang penting saya ada 3.000 koin, saya ada 5.000 koin, saya jadi sultan. Itu pemikiran orang Indonesia. Jadi tidak membangun ekosistem, tapi membangun komunitas, kumpul-kumpul saja. Tapi berbeda dengan di Cina. Di Cina itu mereka menyasar semua untuk menjadikan vendor, untuk ini, untuk itu. Akhirnya semua bisa menjadi vendor dan bisa terjadi pembelian di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita di Indonesia ini terhalang dengan regulasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena salah satu kedaulatan itu adalah rupiah. Mungkin di negara Cina itu tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa mata uang mereka itu satu-satunya adalah mata uang yang saat ini mereka gunakan. Tapi bisa masuk mata uang lain. Itu mungkin, teman-teman. Karena saya bukan orang Cina. Nah, sehingga Pi Network ini bisa berjalan di sana. Tapi itu saya katakan saya masih sanksi. Kenapa? Karena yang saya tahu, cryptocurrency itu di Cina itu tidak boleh masuk. Karena saking ketatnya regulasi di Cina ini. Amerika dengan Cina saja masih perang dagang. Bagaimana proyek Amerika ini masuk ke Cina kan agak tidak masuk akal. Tapi oke lah, anggap saja itu benar, teman-teman. Nah, itu yang hal kedua yang menyebabkan sehingga pionir Indonesia ini tidak bisa membangun ekosistem yang ada. Nah, harusnya kan ada Abah Sahwan ya. Salam sehat Abah Sahwan. Sebenarnya Abah Sahwan ini adalah salah satu pelopor juga Pi Network. Seharusnya Abah Sahwan juga bisa melakukan konsolidasi dengan pihak pemerintah pusat terkait dengan Pi Network ini. Jelaskan saja white papernya seperti ini. Itu pun kalau pemerintah Indonesia mau menyetujui. Dengan siapa? Dengan Bapepti, dengan Bank Indonesia. Karena kan digadang-gadang bahwa Pi Network ini adalah uang digital. Lalu berikutnya, teman-teman, ada yang mengatakan bahwa ketika open mainnet itu kita bisa cairkan uang. Logikanya itu sederhana. Ngapain Pi Network ini membangun proyek besar ini kalau pada akhirnya itu bisa diuangkan di exchanger? Saya ilustrasikan begini. Dulu sebelum ada mobile banking, kita itu, teman-teman, kalau mau beli tiket pesawat, tiket kapal, atau kalau mau beli handphone, biasanya kita ambil uang fisik dulu, kita ke travel atau kita ke counter untuk beli. Saat ini dengan adanya mobile banking, tidak perlu kita ke counter, tidak perlu kita ke travel, kita langsung bisa membeli. Nah, saya asumsikan banking itu adalah wallet fee. Lalu Traveloka,
apalagi marketplace seperti Shopee dan Lazada itu adalah project-project P yang sementara dibangun saat ini. Nah, ketika itu terjadi, kita kan tinggal transfer saja, tinggal transfer. Nah, itulah konsep yang dibangun Pi Network. Seperti saya katakan di awal, ngapain Pi itu membuat banyak project kalau pada ujung-ujungnya mereka bisa cairkan di exchanger. Jadi di video saya sebelumnya juga yang sudah pernah saya bahas bahwa ada mega moderator di situ yang mengatakan bahwa close minded dan open minded itu sama saja. Hanya ketika open minded membuka banyak jaringan yang bisa masuk di blockchain Pi Network ini. Tapi sama saja, dan Pi Network tidak akan listing di exchanger kecuali katanya owner atau CEO dari exchanger itu mengambil Picoin tersebut. Tapi akan dibatasi, teman-teman. Jadi pemikiran kita pionir Indonesia adalah bagaimana saya itu mencairkan uang. Berbeda dengan konsep atau project yang dibangun dari manajemen Pi Network ini. Kalau manajemen Pi Network ini tidak mau kita mencairkan uang. Mereka mau pembelanjaan itu semua di ekosistem, semua di project Pi yang sementara dibangun. Jadi mereka akan membuat segala sesuatu itu ada di Pi Network. Anda bisa belanja di situ, Anda bisa pesan tiket di situ, Anda bisa membeli game di situ. Ada Pi Bright juga di situ, dan masih banyak lagi. Mungkin nanti untuk pembelian pulsa juga bisa nanti di situ. Ada Pi Netbook kalau saya tidak salah. Artinya sekarang kita Facebook, mereka juga ada untuk sosial media dari Pi Network itu. Itulah ekosistem, itulah project yang dibangun sedemikian rupa oleh core team ini agar semua itu transaksi di dalam ekosistem, di dalam project Pi tersebut, tidak lagi di luar dari project Pi tersebut. Jadi ini yang harus kita pahami, teman-teman. Jadi analisanya sebenarnya gampang. Tanpa pun ada informasi dari core team, kita itu sebagai pemain kripto, kita sudah bisa menganalisa project ini mau kemana. Dan saya katakan project ini paling oke dari semua kripto yang ada. Kalau sampai sukses project ini luar biasa. Tapi apakah ketika nanti listing di exchanger bisa mencapai 3149, 159? Kalau dalam waktu dekat ini dengan project yang ada saat ini, saya masih sanksi untuk harga seperti itu. Saya ilustrasikan yang sama-sama mempunyai koin supply itu 2 miliar seperti VDX. VDX saat ini di harga 8 rupiah. Mereka bergerak di jasa periklanan, teman-teman. Hanya satu project. Anggap saja Pi itu 7 project. Kita kalikan 7 saja. Itu hanya bisa sampai di 70 rupiah. Bukan US dollar, tapi 70 rupiah, teman-teman. Itu logis? Sangat logis. Karena begitulah perkembangan. Itu pun dengan catatan kalau project Pi semua 77 itu berjalan dengan lancar. Kalau tidak, ya tidak bisa. Kenapa salah satu himbauan dari Pi itu kita tidak bisa untuk mencairkan fiat? Karena kalau semua mencairkan, teman-teman, seperti saya katakan bahwa konsep orang Indonesia itu adalah, wah saya sudah capek menambang 3 tahun, saya akan cairkan supaya saya jadi kaya, jadi sultan. Pasti kalau kita cairkan, harga koin itu pasti akan turun. Dan itu memang salah satu faktor, teman-teman. Kalau kita tahu kripto, salah satu faktor itu adalah ketika kita menjual, maka kripto itu koin itu kembali ke core team, maka harga itu akan turun. Lalu apalagi yang kedua yang menjadi faktor koin itu turun, yaitu informasi hoax. Kalau Anda pernah tahu yang namanya Dogecoin, di tahun 2021 itu harganya melambung, teman-teman, lewat dari resistance yang ada. Kenapa? Karena hanya cuitan dari Elon Musk. Ketika cuitan positif Elon Musk terhadap Dogecoin, dia melambung. Ketika ada cuitan negatif, dia turun. Nah, apalagi saat ini banyak informasi-informasi hoax di YouTube yang mengatakanlah Picoin ini memiliki harga yang 3149959. Itu informasi semua hoax, teman-teman. Nah, itu menjadi faktor salah satu untuk menurunkan. Karena namanya kripto ini ada pergerakan ekonomi, ada pergerakan pasarnya. Nah, disinilah banyak mungkin teman-teman yang tidak tahu, sehingga hanya ikut-ikutan saja. Ketika saya membahas Pi Network ini dari perspektif yang berbeda, mereka mengatakan saya nyinyir. Saya tidak nyinyir. Kenapa saya harus nyinyir di Pi Network ini? Saya katakan Pi Network ini proyek besar. Kalau proyeknya berjalan lancar, kalian bisa jadi kaya. Tapi mungkin 5-10 tahun mendatang. Bukan cuma 2-3 tahun. Ini bukan proyek yang dibangun satu hari. Ini proyek yang sudah dipikirkan oleh seorang Dr. Nicholas Kokalis
agar bagaimana ini bisa menguasai dunia dengan sistem yang dibuatnya. Itu tujuan utama dari P-Network. Tapi kalau kita orang Indonesia berpikirnya lain. Saya sudah menambang, saya mau cairkan uang ini supaya saya bisa jadi kaya. Padahal tidak begitu konsepnya, teman-teman ya. Anda bisa beli mobil di P-Change Mall tersebut, teman-teman. Anda bisa beli mobil di aplikasi yang sudah P-Network sediakan. Jadi itulah konsep-konsep P yang sebenarnya kita harus pahami. Tidak ada ya teman-teman informasi bahwa open minded tanggal 26 ini di Cina, teman-teman. Itu semua berita hoax. Dari awal saya bahas P-Network ini sampai dengan saat ini saya bahas, masih informasi saya ya ini yang masih lebih kredibel. Walaupun saya memberikan analisa. Kenapa? Karena sampai hari ini tidak terjadi open minded. Berarti yang saya katakan benar dong, tidak salah. Dan yang mega moderator katakan itu juga benar, tidak salah mereka. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Kita boleh lebih cerdas lagi di dalam melihat situasi yang ada saat ini. Semoga P-Network selalu jaya, itu harapan kita bersama. Thank you.